Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Abdurrahman Prismasita J500 2037 akan menjelaskan tentang praktikum biokimia mineral gigi. Ya, jadi pada yang pertama adalah uji klorida. Uji klorida itu adalah membuktikan pada gigi terkandung klorida. Nah, itu sudah ada teorinya bahwa setiap ada endapan putih itu berarti saat ditetes HGCl ada endapan putih berarti ada kloridanya. Nah, lalu alatnya itu yang pertama yang pasti adalah gigi, karena kita di gigi, karena kita membutuhkan AgNO3 untuk giginya itu, lalu HNO3, lalu ada NH4OH dan saringan. Nah, itu sudah dikerjakan. Cara kerjanya itu adalah gigi, HNO3 25 ml saja, disimpan 1 minggu. Nah, dapat filtrat A dan presipitat B. Lalu filtrat A ditambah NH4OH sampai alkali ininya, disaring jadi filtrat A dan presipitat B. Nah, kita ambil yang filtrat B dan presipitat B maksudnya. Nah, filtrat B tadi ini yang terakhir 1 mili ditetes HNO3 padat. Jadi ditambah juga AgNO3 untuk membuktikan tadi, dan hasilnya ada GCl seperti ini bentuknya. Itu mengendap dia itu. Lalu ada percobaan kedua itu adalah uji sulfat. Adanya sulfat itu dibuktikan dengan adanya endapan putih barium sulfat. Nah, alat bahannya yang pasti ada filtrat B dari gigi tadi, lalu HCl juga bisa, lalu BACL. Cara kerjanya mudah, 5 ml filtrat B ditambah 1 ml HCl, tambah lagi barium klorida. Nah, itu pasti akan mendapat endapan putih BaSO4, barium sulfat. Nah, itu dikarenakan percobaan ini tuh berhasil mendapatkan bukti seperti ini. Dan endapan ini di bawah putih nih. Mohon maaf ulang jelas. Lalu kita beronjak ke ketiga, kalsium. Nah, kita untuk membuktikan bahwa di kalsium itu di gigi itu ada kalsium. Nah, caranya dengan adanya endapan putih CaC2O4 atau kalsium oksalat. Nah, pada endapan putih itu pada saat eksperimen nanti. Caranya itu adalah presipitat B, CH2COH, amonium oksalat S7. Lalu ada amonium oksalat maksud saya, lalu ada tabung reaksi. Nah, cara kerjanya yang pertama itu presipitat B ditambah 3 ml CH3COH NCr, lalu disaring. Nah, hasilnya adalah filtrat C sama presipitat C. Kita ambil yang filtrat saja. Nah, 1 ml filtrat C tambah amonium oksalat 5%. 1 ml amonium oksalat 5%. Nah, lalu nanti ini sama filtrat C tadi pasti ada endapan putih CaC2O4 atau kalsium oksalat. Nah, itu dibuktikan karena sini itu ada 80% mengandung kalsium pada gigi itu. Nah, karena kalsium itu zat organik. Lalu ini adalah buktinya. Sebentar, ini tabung yang ini ya, ada hijau-hijaunya, ini ada tabung, ada kuning-kuningnya ini. Nah, ini. Lalu kita beranjak ke uji yang fosfat. Fosfat itu tujuannya untuk mengetahui fosfat yang ada di gigi itu ada enggak. Nah, lalu dapat dibuktikan fosfat itu adanya dengan terbentuknya larutan warna biru ortofosfat.
Nah, alat-alat dan bahannya: filtrat C, larutan urea 10%, 1 ml maltodextrin, 1 ml ferrosulfat, lalu molibdat itu ada 1 ml molibdat. Cara kerjanya: filtrat C yang tadi sudah dibuat, tambah 1 ml urea 10%. Nah, lalu ditambah 1 ml molibdat, tambah juga 1 ml ferrosulfat. Nah, sudah mati. Lalu 1 ml filtrat E ditambah 1 ml larutan urea 10%, ditambah 1 ml molibdat, ditambah 1 ml larutan ferrosulfat. Lalu terbentuknya larutan warna biru ortofosfat. Nah, asam setiap uji mempermudah mineral bereaksi dengan senyawa indikator penguji. Nah, lalu larutan ferrosulfat itu berfungsi sebagai pengikat sulfat menjadi ortofosfat. Jadi gigi mengandung fosfat ditunjukkan dengan adanya larutan biru juga di ini loh, kelihatan sekali nih. Artinya sudah percobaan. Lalu kita selanjutnya ke uji magnesium dulu. Nah, tujuannya untuk menemukan magnesium itu ada tidak dalam gigi. Nah, unsur magnesium itu dapat dibuktikan dengan adanya endapan amonium magnesium fosfat. Lalu alat dan bahannya itu ada filtrat C, ada NH42O2, ada Na2HPO4, ada NH4Cl, ada NH4OH, ada saringan, ada gelas reaksi, ada pemanas. Nah, cara kerjanya: filtrat C yang tadi pada gigi tadi dipanaskan 100 derajat menggunakan NH42O2 tambah NH4Cl jadi endapan CaCO3. Nah, saring menjadi filtrat D dan presipitat D. Nah, kita ambil yang filtrat. Yang filtrat D ditambah Na2HPO4. Nah, lalu ditambah lagi NH4OH sampai alkali ininya. Hasilnya akan ada endapan putih magnesium sulfat, fosfat. Lalu hasilnya di situ terbukti bahwa ada endapan putih amonium fosfat, magnesium fosfat. Mohon maaf. Itu dikarenakan magnesium untuk mengikat hidrosit dalam sirkulasi darah amonium klorida NH4Cl berfungsi untuk mencegah pengendapan magnesium. Seperti itu. Nah, di dalam gigi itu dibuktikan sudah ada magnesium sulfat, fosfat. Mohon maaf jika ngeblur. Saya lihat padahal ini ada. Nah, itu yang terakhir uji besi. Ada besi tidaknya di dalam gigi. Seperti itu. Untuk besi, nah ini dibuktikan dengan terbentuknya larutan merah ferroklanat dan larutan berwarna hijau atau biru. Alatnya presipitat C, gelas reaksi, saringan, kalium peroksida, amonium klorinosinat, NH4 CN5, HCl juga. Cara kerjanya presipitat C yang tadi hasil tadi tambah HCl disaring akan jadi E dan presipitat E, filtrat E dan presipitat E. Nah, kita ambil yang E, filtrat E.
1 ml amonium tirosinat atau NH4CN3 ini, lalu ditambah lagi ini 1 filtrat E lagi, tambah ferrosianida KFE LN3. Nah, itu dicampurkan semua untuk mencari hasil yang maksimal. Hasilnya yang pertama larutan merah feosianat FeCN5 4, lalu larutan hijau kebiruan ferroksianida FeCN3 2. Interpretasinya seperti itu. Dan yang ini filtrat E dan amonium fluorida itu tadi jadinya larutan merah ferrosianat. Yang ini yang bawah yang filtrat sama ferrosianida tadi jadinya larutan hijau biru ferrosianida. Nah, berarti besi merupakan mineral yang tergolong pada makromolekul tubuh kita, membutuhkan kurang lebih 100 mg per hari. Lalu dalam gigi itu mengandung besi Fe dalam jumlah kecil, ditunjuk dengan larutan warna merah. Ini FeCNO3 yang merah, CN5 2 maksud saya, dan larutan biru FeCN5 2 ini biru. Nah, untuk keseluruhan itu adalah mineral gigi yang membuat filtrat dan presipitatnya itu adalah yang paling kompleks, yaitu untuk membentuk filtrat dan presipitat agar dapat digunakan dalam percobaan. Ini banyak sekali. Yang pertama gigi HNO3 filtrat ABC, NH4 OH, AgNO3 CH3COH, presipitat B, NH4 2CO3, NH4Cl CaCO3, filtrat D HCl, filtrat E, presipitat A, presipitat B, presipitat C, presipitat D. Lalu cara kerjanya yaitu filtrat A gigi ditambah AgNO3 sampai seminggu, jadi filtrat A. Sebenarnya sudah dijelaskan pada masing-masing teks sebelumnya. Nah, itu sudah dijelaskan, tapi saya jelaskan lagi. Filtrat A tambah NH4OH jadi saring, filtrat B dan filtrat presipitat B. Filtrat B tambah CH3COH encer disaring lagi jadi presipitat. Filtrat C dan presipitat C. Lalu filtrat C dengan NH42CO3 ditambah lagi NH4Cl ditambah lagi endapan CaCO3 disaring filtrat jadi filtrat C D maksud saya. Filtrat C tambah HCl disaring filtrat E. Lalu itu semua filtratnya. Nah, hasilnya benar. Percobaan ini digunakan untuk membantu filtrat, untuk membuat filtrat dan presipitat agar dapat digunakan dalam uji mineral gigi. Percobaan berawal dari gigi ditambah NHNO3 yang pertama tadi sudah saya ceritakan, saya jelaskan. Lalu kesimpulannya, percobaan ini dapat dibuktikan bahwa filtrat dan presipitat dapat digunakan sebagai bahan uji dalam percobaan mineral gigi untuk klorida, sulfat, kalsium, magnesium, dan besi yang terkandung dalam mineral gigi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini telah terakhir buktinya. Terima kasih.